Teman-teman, bagaimana dengan kerja kelompok kita kemarin? Kita kan sudah menemukan ide film dokumenter dan sudah disetujui. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seingatku, langkah awal membuat film dokumenter adalah melakukan riset. Nah, setahuku juga begitu. Tapi aku tidak terlalu paham mengenai riset dokumenter. Apa kalian paham? Nah, itu ada Bu Enggar. Yuk kita tanyakan saja materinya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Lagi pada ngapain sih ini? Jadi begini Bu, kami mau menanyakan riset ide film dokumenter yang akan kita buat. Bisa tolong dijelaskan Bu? Oke, mari kita sama-sama belajar tentang riset film dokumenter ya. Film dokumenter yang kalian buat kemarin, idenya dan subjeknya itu sangat luar biasa. Ada yang seperti Intan bikin biografi, Kakak bikin tentang ilmu pengetahuan, dan ada yang legenda, ada yang tentang mitos, semuanya sangat luar biasa dan sangat bagus sekali. Jadi pada dasarnya riset film dokumenter itu ada dua, yaitu riset pustaka dan riset lapangan. Riset pustaka itu untuk memperkaya pemikiran kita atau pengetahuan kita tentang subjek film dokumenter, sedangkan riset lapangan itu nantinya akan berguna untuk mendukung subjek yang akan kita ambil, seperti itu. Subjek untuk riset pustaka itu bisa kita dapatkan dari buku, majalah, dari internet dan berbagai teks yang ada untuk mendukung sumber informasi terhadap subjek film. Dan berikutnya itu ada data visual. Data visual itu dapat berbentuk film, foto, poster, lukisan, dan semuanya itu menjadi informasi tambahan dari subjek film dokumenter yang akan kita buat, seperti itu. Untuk riset lokasi itu sebagai media kita, seperti yang Bu Enggar katakan tadi, untuk mendekati narasumber yang akan kita wawancara. Karena itu jika tidak menggunakan atau mengumpulkan data atau informasi melalui observasi mendalam mengenai subjek, peristiwa, dan lokasi sesuai tema yang akan kita buat, yang sudah kalian idekan kemarin itu, produksi film dokumenter pasti tidak akan terarah atau tidak akan mencapai satu titik tertentu, karena kita tidak bisa mendeskripsikan pertanyaan-pertanyaan baru untuk mengembangkan dan melengkapi data. Ketika riset lokasi, seseorang kameramen itu akan bisa menentukan dari mana sudut pengambilan gambar yang bagus dan blocking narasumber. Dan bagi seorang penata cahaya akan bisa menentukan apakah cahaya di tempat itu membutuhkan tambahan cahaya atau tidak, dan untuk seorang soundman untuk mengetahui kebisingan dari lokasi itu dan bagaimana cara mensiasati dari kebisingan tersebut. Kerja riset baik itu di lapangan maupun kepustakaan memang membutuhkan kerja yang serius. Jadi setelah riset itu selesai dengan baik, selanjutnya adalah tahap pengolahan data. Tahap pengolahan data yang sudah dikumpulkan tadi sangat diperlukan karena tidak menggunakan semua informasi-informasi yang kita dapatkan. Disinilah letak orisinalitas dari film dokumenter, artinya subjektivitas Anda sebagai pembuat film masuk untuk membuat satu kekuatan opini tersendiri dari sudut pandang Anda sebagai seorang pembuat film. Karena kalau dipaparkan semua data yang kita dapatkan di lapangan, kita akan susah untuk fokus karena tidak bisa menyampaikan opini kita sebagai pembuat film, tetapi justru film tersebut hanya membeberkan tentang dokumentasi dan informasi yang sudah ada. Sehingga tujuan dibuatnya sebuah film dokumenter itu tidak hanya bersifat dokumentatif, tetapi juga dapat memberikan perubahan pada penonton ketika menyimak karya film tersebut. Jadi hal yang perlu diingat bahwa ketika kita melakukan pengolahan data atau pemilihan data tersebut, semua data yang dibutuhkan untuk visual harus memikirkan bagaimana aspek visual yang sudah didapat melalui riset sebelumnya. Jadi viewer di rumah sudah paham kan tentang materi yang Bu Enggar sampaikan? Semoga di waktu yang sedikit ini kita bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah Bu Enggar sampaikan, dan jangan lupa tetap semangat dalam berkarya.
Setelah kalian menyaksikan video pembelajaran tentang riset dokumenter, Bu Enggar akan memberikan materi tentang film dokumenter. Okupasi dokumenter. Yang pertama adalah periset dokumenter, yaitu orang yang meriset permasalahan yang akan diangkat menjadi film dokumenter. 2. Penulis naskah, yaitu orang yang bertugas menulis skenario film dokumenter berdasarkan hasil riset yang diperoleh. 3. Produser dokumenter, yaitu orang yang bertugas mengatur semua jalannya produksi film dokumenter, mulai dari praproduksi hingga pasca produksi. Yang keempat adalah pembuat dokumenter, yaitu orang yang terdiri dari sutradara, kameramen, penata suara, editor, dan lain-lain. Periset dokumenter. Sebuah film dokumenter selalu dimulai dari sebuah permasalahan atau peristiwa yang diangkat oleh pencetus ide. Untuk bisa membuat film yang baik, membutuhkan kedekatan pembuatnya terhadap masalah yang dihadapi. Kedekatan tersebut memungkinkan sang pembuat film tidak kesulitan lagi mengetahui seluk-beluk permasalahannya. Seorang periset perlu memahami metodologi penelitian. Metode yang paling mudah dan sering dilakukan adalah observasi atau pengamatan. Berikutnya, ini adalah contoh data riset. Kita contohkan seorang anak SD yang sedang belajar melalui metode daring pada masa pandemi. Siapakah anak ini? Dia adalah anak yang bernama Nur. Ternyata Nur adalah anak yatim. Kondisi sosialnya semasa pandemi, Nur terpaksa belajar sendiri karena kakeknya tidak bisa mengoperasikan media belajarnya. Apa masalahnya? Nur dengan HP yang dia punya merasa kuotanya cepat habis karena setiap hari dipakai untuk mengikuti pelajaran melalui Zoom dan YouTube. Nur juga tidak cukup memiliki uang untuk membeli kuota internet. Terus bagaimana solusinya? Untuk menyiasati keterbatasan kuota HP-nya, setiap mengikuti pelajaran online, Nur selalu pergi ke kantor desa yang jaraknya sekitar 2 km dari rumahnya untuk mendapat wifi secara gratis. Penulis naskah. Penulis naskah adalah orang yang bertugas menulis skenario film dokumenter berdasarkan hasil riset yang diperoleh. Tahapan menulis naskah yaitu yang pertama, menentukan premis atau ide pokok. Berikutnya adalah menyusun sinopsis. Sinopsis adalah sebuah tulisan yang berfungsi untuk mendeskripsikan secara lengkap alur cerita dari sebuah film. Dengan kata lain, saat membuat sinopsis, seorang filmmaker harus memilih dan menuliskan plot yang akan dituangkan ke dalam filmnya, sehingga peristiwa-peristiwa yang dianggap tidak penting bisa dihindari atau tidak digunakan. Yang ketiga, tahap berikutnya membuat skenario. Secara teknis, terbentuk 2 kolom terpisah untuk membedakan antara unsur visual dan unsur suara, atau biasa disebut naskah 2 kolom. Untuk kolom visual, urutannya adalah heading scene atau ruang berisi ruang dan waktu, deskripsi adegan, berisi setting, karakter, dan action dari subjek. Sedangkan unsur suara dimasukkan ke dalam kolom audio yang terdiri dari speak, efek suara, dan musik yang disesuaikan dengan kapan akan keluar di layar film. Produser dokumenter. Tugas dari produser dokumenter yang pertama adalah mengatur, yaitu tugas utama dari seorang produser. Yang kedua menjadwal, yaitu membuat timeline produksi yang merupakan kunci dari sebuah produksi film. Yang ketiga memilih kru. Pemilihan siapa yang bertugas sangat penting karena tidak bisa berdampak pada efektivitas produksi dokumenter.
membuat janji dengan subjek, yaitu menyiapkan semua perizinan termasuk tugas seorang produser. Yang kelima atau yang terakhir adalah memastikan, yaitu memastikan produksi berjalan aman dan lancar sampai film siap ditonton oleh penontonnya. Jadi kita simpulkan, pembuat film dokumenter terdiri dari sutradara, asisten sutradara, penata musik, kameramen, penata suara, dan editor. Demikian tadi materi dari Bu Enggar. Untuk selanjutnya, jawablah pertanyaan yang Bu Enggar ajukan berikut ini. Sebelum melakukan riset, apa yang harus dipersiapkan untuk dapat membuat film dokumenter yang validitasnya terjaga? Nah, itu Pak Panto datang. Pak. Kalian bisa dari tadi? Enggak Pak, kita juga baru sampai kok Pak. Oh iya Pak, jadi kita masih belum paham nih tentang materi type of shot. Oh iya, jadi untuk materi type of shot itu yaitu materi yang berhubungan berhubungan tentang framing atau pembingkaian. Namun type of shot ini juga bisa lebih berfokus pada pemilihan luas objek yang akan diambil, terus serta makna yang ingin disampaikan secara emosional tentang objek yang akan diambil itu. Untuk jenis-jenis type of shot ada apa saja ya Pak? Jadi untuk jenis-jenis type of shot itu ada banyak, tapi yang basic digunakan itu ada 9. Yang pertama yaitu extreme long shot, terus yang kedua itu ada long shot, terus yang ketiga itu ada medium long shot, terus yang keempat itu ada medium shot, terus yang kelima itu ada medium close up, terus yang keenam itu ada close up, terus yang ketujuh itu ada insert shot, terus ada lagi yang ke-8 itu yaitu extreme close up, dan yang ke-9 yang terakhir itu ada istilah namanya OSS atau over shoulder shot. Jadi dari 9 pengambilan gambar tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda ya Pak? Ya, untuk masing-masing type of shot itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Untuk yang pertama yaitu ada extreme long shot atau yang biasa disebut itu wide shot. Nah, untuk long shot adalah frame yang menunjukkan frame yang sangat lebar atau sangat luas, dan frame atau type of shot ini tuh lebih digunakan untuk pemandangan atau suasana yang sangat luas. Intinya suasana lebih mendominasi daripada objek. Nah, jadi untuk jenis type of shot yang kedua itu ada long shot atau yang biasa disebut itu full shot. Nah, untuk teknik pengambilan gambar ini itu biasanya batasnya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Nah, terus untuk pengambilan gambar ini sudah mulai berfokus pada karakter manusia. Jadi tujuan dari pengambilan long shot itu apa Pak? Jadi untuk tujuan dari pengambilan long shot itu yaitu ingin menyampaikan suatu interaksi, bahwa objek itu sedang berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Type of shot yang ketiga yaitu ada medium long shot atau yang biasa disebut dengan kini shot. Untuk type of shot ini ukuran batasan atau ukuran frame-nya itu dari lutut sampai ujung kepala. Terus untuk fungsinya dari type of shot ini yaitu ingin menyampaikan interaksi pada aktivitas di objek.
Ya, untuk yang keempat, jenis-jenis type of shot yang keempat yaitu ada medium shot. Medium shot yaitu merupakan pengambilan gambar yang lebih sempit daripada medium long shot. Untuk batasan pengambilan gambar type of shot ini itu dimulai dari pinggang hingga kepala. Oh, berarti pengambilan gambar yang dimulai dari pinggang seperti presenter itu termasuk medium shot ya, Pak? Iya, betul. Untuk jenis-jenis type of shot yang selanjutnya, yaitu yang kelima, itu ada medium close up. Medium close up adalah pengambilan gambar yang menampilkan objek lebih sempit dibanding medium shot. Untuk batasannya mungkin ada yang tahu, kalian berdua. Untuk batasan pada pengambilan gambar ini dimulai dari dada hingga ujung kepala dan objek terlihat jelas pada ekspresinya, namun pergerakannya tetap terlihat jelas, gitu ya, Pak? Iya, tetapi perlu diperhatikan harus ada jarak di atas kepala dengan frame atau yang biasa disebut dengan headroom. Untuk yang keenam yaitu ada close up. Close up adalah pengambilan gambar dari dekat yang menonjolkan bagian bahu sampai ujung kepala. Shot ini lebih menekankan pada ekspresi subjek, misalnya saja menekan pada ekspresi seseorang yang sedang menangis, sedang sedih, sedang muram, atau sedang kaget. Oh, jadi kayak kalau misal kaget atau nangis gitu biar kelihatan ekspresinya ya, Pak? Ya, betul sekali. Untuk yang ketujuh yaitu ada insert shot. Nah, insert shot ini adalah salah satu pengambilan gambar dalam film yang dimana teknik ini yaitu gambar close up yang sebenarnya itu disisipkan ke dalam adegan. Biasanya bertujuan agar penonton itu dapat melihat apa sih yang dilihat oleh karakter di dalam film tersebut. Oh, jadi bedanya dengan close up hanya pada objek yang diambil ya, Pak? Oh iya, betul. Untuk yang kedelapan yaitu ada extreme close up. Nah, extreme close up di sini yaitu menggunakan sudut kamera yang dengan jarak yang sangat dekat. Cakupannya area pun sangat padat sehingga berfokus pada bagian-bagian tertentu seperti alis, mata, ataupun bibir. Dan untuk type of shot yang terakhir yaitu ada over shoulder shot atau yang biasanya disebut OSS. Jadi untuk pengertiannya saat sebuah objek itu memilih interaksi dengan subjek lainnya, over shoulder ini dapat digunakan memperkuat hubungan interaksi antara subjek tersebut. Nah, contoh saja dalam percakapan dua orang pemeran dalam film ya, yaitu menggunakan over shoulder agar keratan interaksi antara pemeran tersebut dapat lebih terasa. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis type of shot yang bisa kalian pelajari. Semoga hasil foto kalian yang dapatkan lebih bagus lagi, dan siapa tahu nantinya kalian akan menjadi fotografer yang hebat.